Penasihat Hukum Richard Eliezer. Prof. Hipnu, saya menyambung apa yang disampaikan Bung Roni tadi. Undang-undang LPSK mengatakan jelas kok seperti itu. Harusnya seorang justice kolaborator, kalau memang dia terpantau, memang menjadi justice kolaborator juga selama persidangan, seperti Richard Eliezer, harusnya dia dituntut lebih rendah dari terdakwa secara keseluruhan, bukan hanya Verdi Sambo. Prof. Hipnu, apakah undang-undang LPSK ini harus menjadi pertimbangan dimengerti oleh jaksa penuntut umum sehingga kemudian 12 tahun jelas terlalu berat, dan saya mau bilang agak salah menempatkan ini hanya dengan membandingkannya dengan Verdi Sambo seumur hidup. Prof. Hipnu. Ya, saya mencoba gini Mas Bayu, kembali pada lahirnya Undang-Undang LPSK. Tadi sudah jelas bahwa spirit Undang-Undang LPSK itu adalah memberikan suatu wadah, memberikan jaminan negara untuk bagi masyarakat tidak takut melaporkan, tidak takut menyampaikan. Kalau dulu kan coba lihat, begitu melaporkan dilaporkan kembali, begitu salah dilaporkan kembali. Disinilah sebagai buah reformasi. Makanya kita mengadopsi yang ada di PBB, konvensi PBB yang dimuatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, itu. Nah, dalam hal seperti ini, maka pertanyaan kemarin kan sudah ramai sekali. Apakah pembunuhan juga termasuk bagian dari LPSK? Oh ya, makanya ada tindakan lain. Sebab kalau kita hanya seperti itu, apa bedanya dengan negara-negara yang di common law? Kan gitu kan. Nah, oleh karena itu, dengan konsep seperti ini, spirit yang memberikan wadah bagi siapapun yang akan melaporkan tidak ada ketakutan, akan diberikan reward. Nah, konsep reward itu makanya dijamin bahwa akan memberikan hukuman yang paling ringan. Jadi tidak ada catatan lain, tidak ada titik koma. Nah, itu loh, ini yang harus dipahami bersama. Dengan demikian kalau memang itu ada titik koma, oh ini kan pelaku, oh itu bukan lagi JC, standar ganda. Kalau kita bisa lihat normatif dalam undang-undang, kita harus kembalikan dulu, kan itu loh, kembalikan pada norma pentingnya dari spirit undang-undang LPSK ini. Dengan demikian, dalam seperti ini, bedakan tadi kalau Mas sampaikan, dulu kan ada whistleblower, itu juga apalagi kaitannya dengan orang yang istilahnya yang tobat, dia keluar ya sejarahnya keluar sebagai sindikat, tapi melaporkan di antara teman-teman rekannya. Itu kan seperti itu yang kemudian diadopsi dalam justice kolaborasi bekerja sama. Inilah yang mungkin mudah-mudahan nanti, oke lah ini kan masih versi penuntut umum, dan penuntut umum juga menuntut itu berdasarkan keadilan dan kebenaran. Nanti mencoba kepada hakim setelah ada masukan dari korpsnya Pak Roni ini memberikan tataran akademis yang luas. Sebetulnya JIS itu seperti apa? Sehingga hakim memberikan jadi putusan yang jernih, kembalikan pada konsep lainnya jernih untuk memberikan spirit keberanian kepada siapapun terhadap suatu tindak pidana. Oke, sekarang aspek berpikir dari jaksa penuntut umum sudah kita terima, harus kita hormati, kita bergantung kepada aspek atau point of view dari majelis hakim. Anda masih berharap, Bung Roni, majelis hakim nanti memberikan vonis yang kemudian memberikan keadilan, terutama untuk Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Saya mau katakan pelan-pelan ini. Tanpa Richard Eliezer, kasus ini kita terima sebagai tembak-menembak. Bung Roni, harapan Anda? Betul, Mas Bayu. Kalau tanpa Richard Eliezer, ini akan menjadi catatan buruk proses penegakan hukum di negara kita. Akan menjadi sejarah buruk ya, terutama institusi Polri. Nah, tetapi dengan Richard Eliezer mengaku, publik sekarang mulai mempercayai Polri, gitu, mulai mempercayai proses hukum yang ada di Indonesia, bahwa ada optimis. Tetapi sekali lagi ketika dia dituntut seperti ini membuat publik jadi tidak percaya lagi gitu loh terhadap penegakan hukum ya. Tidak hanya Polri tetapi juga pun kejaksaan. Nah, ini kan sebenarnya bagaimana kita membangun supaya publik itu percaya bahwa proses penegakan hukum itu adil, berkeadilan dalam arti karena Richard mewakili masyarakat kecil. Dan perlu kita sampaikan. Nah, dalam proses ini, Mas Bayu, kami masih optimis ya. Kita perlu sampaikan bahwa kita harus optimis. Bahwa harapannya adalah pada majelis hakim yang sebagai wakil Tuhan. Kalau kita melihat bahwa majelis hakim sudah memimpin persidangan ini berjalan baik. Kemudian kami melihat transparan.
Kalau terkait dengan GC, Justice Collaborator, itu juga pun sudah diatur ya di dalam SEMA nomor 4 tahun 2011. Di situ di poin C, majelis hakim bisa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti Itu pun bersalah ada di dalam itu pun undang-undang. di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 zamannya Ketua Mahkamah Agung Pak Arifin Tumpak. Jadi itu sebenarnya ada harapan juga, Mas Bayu. Jadi kita dalam hal ini kita akan melakukan optimal untuk pembelaan, dan apa yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum ya sudah, silakan. Tetapi kami kan juga punya pendapat yang berbeda ya. Tentunya kita akan sampaikan di nota pembelaan kami. Tapi sekali lagi bahwa fakta persidangan Richard Eliezer tidak mempunyai niat mens rea. Kalau bicara 340 Wilan and Witan, dia tidak mengetahui, dia tidak menghendaki. Ketika dia diperintah, dia orang terakhir yang dipanggil, kemudian setelah dipanggil dia berdoa. Kalau kita lihat berdoa itu menurut jaksa penuntut adalah meneguhkan, itu kami bantah. Karena apa? Kita sudah sampaikan di fakta persidangan aspek psikologi dari Richard Eliezer. Ketika dia berdoa karena terjadi kegoncangan jiwa, karena dia ketakutan. Dia meminta tolong kepada Tuhannya supaya tidak terjadi. Kemudian setelah dia berdoa dipanggil ART nama Agus. Sayang sekali Agus tersebut sekarang sudah tidak tahu berada di mana. Ya, ini saksi yang tidak sempat atau tidak bisa dihadirkan oleh di persidangan ini kan? Di penyidikan juga pun tidak ada, karena kami mendapat informasi bahwa saudara Agus ini sudah hilang, dia sudah pulang kampung atau nggak tahu dia kemana. Jadi jadi dicari udah nggak ada. Jadi Agus ini memanggil Richard Eliezer naik ke mobil tersebut mereka sudah duduk lengkap, di situ sudah ada PC, udah ada RR, udah ada KM, sudah ada almarhum Joshua. Jadi klien saya itu terakhir yang dipanggil ke mobil, terus ditanya, kenapa klien saya tidak menghindar, tidak apa? Wong dari Saguling ke Duren 3 itu dekat sekali kok. Kalau kemarin majelis hakim berjalan kaki, hitungan waktu bisa kelihatan kok. Jadi ketika sampai di rumah Duren 3 juga, itu klien saya tidak bisa berinteraksi dengan siapa, kan disuruh pegang tas. Jadi sudah diarahkan, sudah masuk ke dalam rumah Duren 3. Jadi disinilah yang menggambarkan situasi posisi klien saya. Kemudian untuk percocokan dengan keterangan Ferdi apa yang disampaikan di lantai 3 rumah Saguling adalah ketika pasca penembakan, klien saya kan diinterview sama penyidik Jakarta Selatan, sama dari Propam, itu kan langsung menceritakan skenario tembak-menembak. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan di lantai 3 rumah Saguling oleh Ferdi Sambo. Jadi ini persesuaiannya di situ. Jadi begini, ini kan semua fakta persidangan sudah terungkap, Mas Bayu, bahwa klien saya tidak mempunyai niat, kemudian terjadi penembakan ini berdasarkan perintah. Tidak, masa klien saya ini melakukan penembakan kepada Yosua, apa dia ada masalah sama Yosua? Tidak ada, kita sudah nanyakan dalam persidangan kepada orang tua Yosua, tidak pernah ada masalah. Orang ini satu kamar tidur kok 1 bulan sebelumnya, kemudian disuruh nembak. Kemudian kalau kita lihat, karena klien saya tidak mempunyai niat, kemudian berdasarkan perintah, dan dia ikut skenario tembak-menembak. Nah setelah pasca dia mengaku, kemudian terbukalah kasus ini, dia konsisten dari penyidikan sampai di persidangan. Tetapi kalau sampai di persidangan kejujurannya dia tidak dihargai, ya itu kalau Ketua LPSK sampaikan, tidak ada orang lagi yang mau jadi GC, Mas Bayu, di sini kan ke depannya kalau ada kasus-kasus rumit. Seperti itu, Mas. Sebutlah kita punya khawatiran seperti itu juga yang mengemuka di tengah masyarakat, Prof. Ibnu. Nanti kasus ini kan jadi penting, terutama Richard Eliezer berkaitan dengan upaya dia untuk konsisten mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Saya meminjam istilah LPSK yang dikutip juga oleh Bung Roni, khawatir nanti
Gak ada lagi orang yang berani untuk mengajukan diri menjadi justice kolaborator. Tapi kita bergantung pada vonis majelis hakim beberapa waktu ke depan. Undang-undang LPSK jelas, Bung Roni tadi mengatakan. Ditambah ada surat edaran Mahkamah Agung tentang justice kolaborator. Diskusi seperti kita pagi ini saya yakin juga akan banyak didengarkan oleh majelis hakim. Saya tahu mereka punya independensi untuk tidak diganggu atau apapun untuk memutuskan vonis nanti. Tapi kita bisa bergantung pada vonis ini untuk memiliki jurisprudensi yang sangat penting bagi peradilan kita ke depan untuk seorang justice kolaborator. Prof. Ibnu, kita bisa berharap pada vonis majelis hakim? Ya, Mas Bayu, memang kita masih dalam konteks belajar, kayaknya begitu. Belajar dengan dinamika masyarakat yang sekarang terhadap dinamika suatu kejahatan yang muncul. Jadi ini suatu menarik bagi kami sebagai bentuk pembelajaran, dan ini kan belum selesai. Betul. Memang artinya JC itu banyak versi, kan itu kan. Iya. Versi multitafsir jadinya di Indonesia. Kan itu kan, multitafsir. Padahal kalau kita lihat dalam konteks norma, itu sudah tidak multitafsir. Kan itu. Pertanyaannya kenapa masih ada multitafsir? Iya. Berarti masih ada suatu keinginan pola pikir lama, gitu. Pola pikir kebaharuan di dalam GC masih bersifat pembalasan, itu masih ada. Kan pemidanan itu kan dari sekarang berkembang, Mas Bayu, dari retributif, ya kan, kemudian rehabilitatif, ya. Dan sekarang adalah restoratif, kan begitu. Lah kan konsep restoratif ini yang sekarang masih kayak tali ulur. Kalau kejahatan kecil-kecil aja restoratif. Pencurian ayam, pencurian kayu. Tapi apakah tidak mungkin dengan yang lain? Nah, ini suatu tantangan. Tantangan bagi kita semua ketika sudah menggaungkan suatu perubahan hukuman dari distributif, rehabilitatif, kemudian pada restoratif, tampaknya masih tafsirnya masih enggan. Ya. Masih enggan. Nah, disinilah peran kita memberikan suatu pemahaman. Cobalah kita kembali pada normanya. Iya. Spiritnya apa? Spirit yang terjadi. Kan itu spirit perkembangan hukum. Kita tidak bisa berkembang pada situasi pembalasan sudah enggak. RKUHP baru apalagi. Itu hal yang bersifat restoratif sekali. Dan itu saya sepakat. Pak JA kan sudah mulai restoratif terus kan. Lah, apakah tidak mungkin pada yang lain dalam situasional? Memang belum dirumuskan secara khusus, tapi hal-hal yang spirit dengan melihat perkembangan keadilan masyarakat, ya. Kan melihatnya seperti itu. Apakah tidak kita mengambil suatu inisiatif ke sana? Ya. Itu Mas Bayu. Ya. Ini yang arah perkembangan dinamika pemidanaan ke depan harus seperti itu. Kita punya optimisme bahwa situasi seperti ini justru akan membuat peradilan kita makin baik lagi. Sedikit saja, Prof. Ibnu. Mas Bayu, saya mau tambahin sedikit, boleh? Silakan. Menarik yang di konsep restoratif justice di kejaksaan sekarang ya. Harus ada perdamaian dengan pihak keluarga. Nah, kalau dalam kasus Richard Eliezer ini kita lihat ya bagaimana keluarga almarhum mendukung Richard Eliezer, memberikan maaf dan menyampaikan secara terbuka di media kalau kita lihat, minta Richard Eliezer dituntut seringan mungkin dari terdakwa yang lainnya. Nah, kalau kita mengacu terhadap restoratif justice yang sedang digaungkan oleh kejaksaan bahwa harus ada perdamaian dengan pihak keluarga korban, sebenarnya kan sudah terlihat di sini. Kan ini tidak muluk-muluk, bukan bicara untuk restoratif justice supaya itu, tetapi kan dalam hal ini adalah keringanan tuntutan. Yang menggaungkan hal tersebut adalah pihak keluarga korban almarhum Joshua, gitu. Dimana kalau kita lihat ini semua sudah terbuka. Tetapi ya udah, ini sudah terjadi, Mas Bayu. Itu aja mau tambah sedikit. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi masukan. Sedikit saja ke Prof. Ibnu sebagai bagian akhir, karena waktu kami terbatas juga. Banyak peristiwa peradilan, majelis hakim memutuskan sangat jauh berbeda dengan apa yang dituntut oleh hakim. Untuk Richard Eliezer sebagai salah satu terdakwa yang justice kolaborator untuk kasus ini, kita masih punya optimisme, Prof. Ibnu, bahwa majelis hakim nanti mempunyai keputusan yang mungkin saja mendorong justice kolaborator ini menjadi sesuatu yang sangat berguna ke depan bagi kasus-kasus kejahatan atau sistem peradilan kita. Prof. Ibnu. Ya, sangat mungkin, Mas. Sekarang apalagi hakim sumpahnya adalah berkeadilan pada Tuhan Yang Maha Esa.
Ini suatu hal yang bersifat tidak main-main, dan dalam tangan hakimlah perkembangan hukum itu mulai. Ya. Dalam tangan hakimlah situasi hukum itu akan mengalami perubahan arah kemana. Oleh karena itu nanti akan kita melihat apakah ini masih hakim juga berprinsip pembalasan, apakah berpikir progresif. Kalau berpikir progresif, itu akan melihat perkembangan arah sini, melihat keadaan di luar. Jadi dia diberikan kewenangan untuk mulai melihat baik based on evidence, tapi juga melihat perkembangan dinamika hukum yang ada di luar. Mudah-mudahan dengan seperti itu akan memberikan pencerahan kembali terhadap masalah penghukuman yang sekarang itu lagi ramai. Baik, kita menunggu dan kita biarkan kita memiliki semangat optimisme. Ada dalam peradilan kita reward untuk seorang justice kolaborator untuk kasus sebesar ini. Itu kemudian kita akan lihat dalam vonis terhadap Richard Eliezer. Bung Roni, Prof. Hipnu, terima kasih untuk wawasannya. Selamat pagi, salam sehat. Pagi Mas Bayu, pagi Mas Roni. Dan itu perbincangan kami sudah